حلك الظلام والجهلاء واختار منهم الزهاد والحكماء والكرماء وفضل منهم العارفين بالله والصفات والأسماء وأذاقهم لذة المحبة وأطلعهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المهتدين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه السادة الأولياء وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إنما يخشى الله من عباده العلماء. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut dengan Allah hanyalah para ulama. Para ulama lah yang takut kepada Allah. Selain ulama ada takut kepada Allah. Jadi dari ayat ini kita tahu orang yang diberi gelar ulama adalah orang yang takut dengan Allah. Bebulangkan, kadakan, apalagi bejubah, begamiskah, kadakan. Bilanya takutan lawan Allah, kada hendak maksiat karena takut dengan Allah, karena hanya merasa hidup seluruh nikmat yang dipunya itu diberikan gratis oleh Allah, dan umur yang diberikan cuma-cuma oleh Allah, hanya tahu itu dari Allah, kaduaninya macam-macam. Kayak ini contohnya, ada orang yang memberi kita rumah, memberi tanah, memberi mobil, memberi duit, memberi gawian, memberi macam-macam, maulah kita jahat lawannya. Bila jahat kurang ajar berarti. Kurang ajar. Kita lawan bos saja hormat. Kenapa? Bos menggaji kita. Padahal ada timbal baliknya, apa? Kita begawi. Ini gratis. Gratis. Ada orang memberi pian duit 20 miliar, mobil 2 buah, rumah 1 buah, apa lagi? Sarang walet 5 buah, emas 20 ton. Maulah pian maksiat lawannya, maulah kita jahat lawannya. Apa yang disuruh inya pasti siap dah, siap. Ada orang yang kayak itu tuh lawan kita saling baik kan. Orang yang kayak itu tuh mana ada lawan kita saling bagusan. Ketika inya menyuruh kita, oke, siap. Kita lagi sibuk, siap. Kita lagi aur, oke, tinggalkan aur kita demi menyenangkan hati orang yang memberikan kita macam-macam tadi. Lalu kayak apa kalau Allah Subhanahu wa taala yang memberikan umur gratis, yang memberikan nafas setiap hari, setiap detik gratis, yang memberikan nikmat mata gratis, telinga semuanya gratis. Pantaslah kita maksiat kepada Allah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah dengan maksiat kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Dari ayat itu kita sudah paham. Jadi orang yang takut dengan Allah dia adalah ulama. Al-Imam Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu taala anhu berkata, Inda dzikris salihin tanzilur rahman. Ketika disebutkan nama orang-orang saleh, maka tempat tersebut diturunkan rahmat oleh Allah. Mudah-mudahan Allah turunkan di sini banyak-banyak rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Ketika disebut nama orang saleh, dan hari ini orang salehnya yang kita sebut adalah guru kita, gurunya orang Kalimantan Selatan khususnya, dan secara umum orang Indonesia. Kebanggaan Kalimantan Selatan. Jujur, ulun pun waktu sekolah di Jawa itu dimuliakan orang gara-gara sapur pinsi loh, sapur pinsi aja dihormati orang, disanjung orang tahu nih orang-orang Kalimantan orang-orang yang lumayan bagus-bagus dengan ulama, baik-baik akhlaknya dengan para ulama, khususnya para habaib. Siapa yang melajari rata-rata keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.
Cek aja tuan guru nonggal pasti duriyatnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ada di Kalsel dan di luar Kalsel sama, pasti duriyat beliau. Yang paling kenal gitu lah. Alhamdulillah. Dan yang kita sebut malam hari ini yaitu guru Abah Guru Sapapol, Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Haji Muhammad Sa'ad bin Haji Abdullah bin Mufti Haji Muhammad Khalid bin Khalifah Haji Hasan bin Khalifah Haji Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Tahu beda itu. Nama selagi kecil adalah Kusyairi. Ngaran guru sakumpul waktu masih halus adalah Kusyairi. Sejak kecil termasuk salah seorang yang mahfud. Mahfud ini dipelihara oleh Allah, pemeliharaan khusus, yaitu suatu keadaan yang sangat jarang terjadi kecuali bagi orang-orang pilihan yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah salah seorang anak yang mempunyai sifat-sifat dan pembawaan lain dari yang lain. Di antaranya adalah beliau tidak pernah ihtilam. Apa ihtilam enggak? Hanya kita bahas tadi mimpi basah. Guru sakumpul kada suah mimpi basah, dan itu juga yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Itu sudah mencontoh. Jadi hal keadaan beliau semenjak kayak itu aja sudah mengikuti Nabi Muhammad, dan itu kada kau disetting kecuali orang Allah yang memilih. Kalau meniru Nabi dari akhlak nang lain masih kawa disetting. Misal Nabi dermawan, ya kita bisa aja. Kalau hendak dermawan tinggal bari aja. Dermawan berarti mengikuti Nabi Muhammad. Kita misal orangnya senang dakwah, dan itulah yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Tapi kalau ihtilam ini kada kawa, orang-orang pilihan aja. Siapa nang ada suah mimpi junub? Yuk lalakian. Goreng suah tuh aja. Biasanya nih nang belum kawin, mun sudah kawin jarang mimpi junub. Ada salah menghadap mimpi, menghadap junub. Iyalah. Ini nang belum kawin biasanya, nang sudah usia balik, ke atas 17, 22, umur 19, 18, 17. Pokoknya di atas usia balik itu biasanya ihtilam. Dan itu tanda lelakian itu balik. Salah satu tanda lelakian balik ialah ihtilam. Biasanya nang belum kawin lah, nang sudah kawin ada bayi ihtilaman lagi, di atas tilam taruh sudah kada uyuh lagi ihtilam. Nah ini kada kau disetting lah. Anak muda ada suah ihtilam jarang. Kenapa? Karena ini kebutuhan biologisnya tersalur dari mimpi. Terus guru ini kemana? Wallah alam. Nah itulah Rasul SAW, Nabi pun kayak itu. Ada ngarannya salawat 10, dan itu baik ditempel di rumah aja kayak itu. Tapi jangan ditempel warak sambil dibaca, tapi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alladzi lam yahtalim qattu. Nah itu salah satu dari antara 10 salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alladzi lam yaqa' alaihi dzubab. Nang ada surah dihinggapi lalat. Ya Allah, berilah salawat dan salam kepada Nabi kami Nabi Muhammad, orang nang ada surah dihinggapi lalat. Ya Allah, kami minta salawat dan salam curahkan kepada Nabi kami, orang nang ada surah mimpi junub. Ya Allah, kami minta khusus kesan Nabi dan orang-orang pilihan. Pian soalnya dihinggapi lalat lah. Apalagi para korongan ayam. Tamam. Jadi beliau sudah kelihatan setelah ihtilam kaduswah itu sudah menyamai Nabi Muhammad. Beliau berusaha kumpul sejak kecil selalu berada di samping kedua orang tua.
dan nenek beliau yang bernama Salbiah yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang namun disiplin dalam pendidikan. Ini yang banyak orang wah ini kurang, disiplin kurang, mendampingi anak tuh kurang. Anak yang dilapas kayak itu aja lawan babysitter itu karakternya tumbuh, lawan anak nang hari-hari lawan uma abahnya beda kena karakternya. Beda. Anak ayam piak. Anak ayam ambil. Buat kakurungan yang terbuat dari emas buat anak ayam. Lalu beri umpan terbaik situ, bama umpan nih apalah, berobat pulang banyunya. Lawan anak ayam nang umpat mamanya tangguh hebat. Hebat nang umpat mamanya. Pertumbuhannya beda. Walaupun nang dalam kurungan emas itu cepat gonal, cepat makan bapak makan minum aja gawian. Kada dilajari hidup lawan alam itu. Kada diajari hidup lawan alam. Kalaupun toh dijulung lawan orang mungkin sibuk, cuman sempat-sempatakan kita ambil. Jangan full lawan pembantu aja, macam bukan artis tuhnya kada baru anak pembantu aja. Modelnya beli Mbah Mahajan maranakakan dusuah lagi marung. Kurang aja deh babysitter aja berdua suruhnya. Ya ada marung. Nyusui kan kada, sapi suruhnya nyusui. Quran sudah menyambat 2 tahun. Ibu itu menyusui liman arada ayyutimmar radha'ah. 2 tahun itu sempurna dan tumbuh ke anaknya sempurna macam Nabi Muhammad SAW. Rasulullah 2 tahun disusukan sempurna, tumbuh kembang. Beda lawan yang biasa. Jadi perlu nih kakak-kakak ini jangan dilapas kayak itu aja. Yang pentingnya anteng, yang pentingnya ranai, yang pentingnya diam. Jangan kayak itu. Interaksi antara orang tua dan anak itu sangat-sangat berpotensi menjadikan karakter anak jauh lebih hebat dan berbobot di masa akan datang daripada dilapas kayak itu aja dengan alasan pekerjaan. Jangan sampai. Sempat-sempatakan beri waktu mereka untuk interaksi dengan orang tuanya karena mereka membutuhkan kasih sayang orang tua, bukan alat-alat yang menunjang mereka untuk diam. Ada apalagi dikurung di rumah sama apa bedanya lawan ayam sandraan nah itu kurang hebat lah. Jadi bila hendak hebat berinya perhatian. Allah yarham kami bisi pengasuh abuya Sayyid Ahmad Naufal bin Abdullah Ibn Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Itu setahun 2 kali liburan lawan keluarga ke tempat rekreasi. Setahun 2 kali. Di sela-sela waktu beliau yang sibuk super sibuk 2 tahun sekali, setahun 2 kali Sidin membawai ke tempat rekreasi biasa keluarga dan santri-santri beliau. Jadi nang kayak kami ini santri Sidin setahun 2 kali juga dibawai Sidin ke tempat rekreasi, bahkan di booking Sidin tempat rekreasi itu. Tempat rekreasi di booking sehari khusus untuk murid-muridku biar mereka senang. Lawan abuya di situ. Jadi sesosok macam abuya, seorang figur bagi kami waktu itu kayak bukan figur lagi, kayak kawan, kayak bujur kuitan asli dah. Akrab benar, seolah-olah ya Allah, nah kayak ini caranya aku 1000 tahun aku hidup lawan Sidin. Gitu rasanya. Tapi beliau sudah di pondok, sudah aktif, sudah belajar, sudah udah kayak di Guantanamo rasanya. Kayak di penjara. Keluarga Sidin gitu juga. Habis ujian semester kanakan ini keluarga dibawa 2-3 hari biasanya kemana serah Sidin. Itu per tahun. Per hari belum. Kalau per hari biasanya abu itu sore. Itu waktu lawan keluarga. Jadi ada. Walaupun sesibuk-sibuk mungkin tetap diadakan. Macam abah guru sakumpul. Orang tua Sidin, terutama nenek beliau, selalu menyempatkan, bahkan di sini dikatakan selalu berada di samping kedua orang tua. Ada yang ini kada kuitan wehene, angin ini membuntil taruh sana.
Adakah itu caranya? Lain. Jangan dikaitui. Janganlah, itu kurang bagus tuh. Ini kan ada abah guru lawan nenek beliau, lawan kuitan beliau. Sejak kecil sudah selalu dilajari apa tadi? Disiplin dan pendidikan. Didik dari awal. Karena beliau ini orang hebat. Dari awalnya pun bidayahnya dari awalnya sudah hebat, kelihatan sudah. Didikan orang tua, didikan seorang nenek pun berpengaruh besar bagi beliau. Sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan tauhid dan akhlak. Pendidikan tauhid dan akhlak dari halus sudah dilajari oleh ayah dan nenek beliau sendiri, serta belajar membaca Al-Quran. Jangan sudah anak 3 kada tahu lagi alif ba ta. Udah kami ada itu. Ba aja kada tahu, anak 3 dah. Islam aja. Islam. Lihat pang KTP-mu Islam dia lah ya. Huruf ba aja kada tahu lagi. Jadi kemana aja tuh? Kuitannya kemana kada melajari? Wajib tuh pendidikan terhadap anak wajib. Nih kayak abah guru Manaqib Sidin kita baca, mudahan kau jadi bahan pembelajaran yang berharga bagi kita. Masa kecil beliau sudah dididik, ditanam pendidikan tauhid, terutama tauhid. Ulun suah anak guru. Ada ulun si guru, ada Sidin Habib Zaldi Hasan di Syekharabah. Ada bisi anak waktu itu 3, Abu Bakar, Bagir, Zen. 3 orang anak diri ini. Lalu nang halus umurnya waktu itu kurang lebih 4,5 tahun lah, 4 tahunan. Lalu lu tahu nih, hei Abu Bakar, siapa nama bini Nabi? Siapa nama bini Nabi? Itu pakai bahasa Palembang lah, bahasa Palembang, kalau orang Palembang. Siapa ngaran bini Nabi? Apa ujar Abu Bakar? Bini Nabi itu namanya sama lah cak umi aku. Kayak mamaku dia ngarannya Siti Khadijah. Dan itu wajib kita tahu. Jadi nang hadir di sini kada tahu ngaran mama Nabi, ya kada boleh. Bini Nabi. Kada tahu ngaran bini Nabi dosa. Karena itu akidah wajib kesan kita. Lalu takut nih, siapa kawannya Nabi Muhammad tuh? Tahu aku jadinya. Ini 4,5 tahun. Siapa aja lu ngarannya? Namanya sambolah, namanya cak nama aku Abu Bakar. Ya. Ngarannya Abu Bakar. Ngaran sahabat Nabi Abu Bakar. Jadinya ini dilajari oleh abahnya. Abu Bakar, nama istri Nabi Siti Khadijah. Nah, sama lah aja. Nama umi kau. Oh iya bi. Nama sahabat Nabi ada. Nabi itu punya sahabat. Nama sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Sama lah aja nama kau Abu Bakar. Siapa nama tadi nama istri Nabi? Nama istri Nabi cak nama umi aku lah bi Khadijah. Nah kayak itu diolah pemanderan nah kayak itu tuh di rumah lah. Diolah. Beri duit. Ba minta duit. Sambat lungaran malaikat 10 kan. Ujarnya disambatnya Jibril, ya. Munkar katanya, ya. Firaun, ya. Abahnya ada tuh. Itu mesti ya. Itu. Jadi lajari kakanak mulai lagi halus. Ada lagi guru kami Habib Allah yarham. Kita baca biasanya tiap tawasul Ratib Haddad. Habib Abdullah Muhammad Ridho bin Abdullah Az-Zaggaf itu suah kami belajaran di Ambin Sidin subuh waktu pagi belajar di Ambin rumah Sidin lagi asik majar ini Habib Muhammad Ustaz Muhammad Ridho Abdullah Az-Zaggaf asik majar keluar anak Sidin yang halus ngarannya sebenarnya Labibah ngarannya Labibah jadi ngaran anak Sidin itu Labibah yang halus Labibah bawa kacang makan sambil jalan
Kami belajaran kayak diambil sana. Labibah keluar makan sambil jalan. Lalu ditagur oleh si Din. Labibah sini. Datang. Siapa yang ngajarin makan sambil jalan? Abi pernah ngajarin? Nggak pernah Abi. Umi pernah ngajarin? Umi pernah ngajarin? Nggak pernah. Siapa yang ngajarin? Ranai. Kata kawan jawab. Makan sambil jalan, sambil berdiri, Abi nggak pernah ngajarin. Umi nggak pernah ngajarin. Nabi Muhammad nggak pernah ngajarin. Berarti itu nggak boleh dan itu salah. Kalau Nabi salah diapain? Kalau salah dirotan di. Sudah, kamu masuk ke dalam, kamu ambil rotan. Masuk labibah ke dalam, ambil rotan paikat, dipukul tangan labibah. Tes dipukul. Lalu rotan ini dijulung ulang. Nih labibah, ini rotan, bawa ke dalam. Jangan diulang lagi. Abi nggak mau lihat kamu makan sambil jalan, sambil berdiri, nggak boleh. Iya Bi. Itu didikan tuh. Dan itu kami melihat ini didikan orang-orang mulia. Nih, didikan dari kecil. Jadi sampai ke tuanya terbiasa. Bila makan, bila minum, duduk. Nah, Shallallahu Alaihi Wasallam anisyurbi qa'iman. Rasulullah melarang minum sambil berdiri. Makan sambil berdiri. Dan ini banyak tagawi waktu kita makan pentol di pinggir jalan. Iyalah. Jangan juga disalahkan tukang pentol. Tiwasnya. Tukang pentol yang ada menyediakan kursi. Jangan. Cari tempat duduk. Bedungkung aja kah. Bila ada kawa juga bungkus makan di rumah. Bungkus tuh banyak lagi dia. Jualan takutnya dia. Nukar pentol 10.000, amun mencocok seorang berapa buteng? 10. Paman bungkus, mang bungkus 10.000, bisa 11, bisa 12. Bonusnya ada. Jadi bawa ke rumah aja dah. Mencocok seorang 10 bang. Sidin ampun pentol ngambil akan karena himong ditukari langsung 10. Aku jam nawari dia 2 biji dia. Baik ke rumah lah, lawan ke rumah kawa sambil duduk, kawa juga sambil beberian dengan orang rumah. Namun mau kada mau juga, oh ya aku jauh pada rumah aja. Ya carilah posisi supaya jangan berdiri. Kalau kita mau berusaha apa yang ada kawa, kitanya aja yang lemah semangat sebetulnya mempraktekkan ajaran Nabi. Kalau bisa tuh bisa sebetulnya, karena syariat itu kada sulit. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada bakal ngalih syariat Tuhan itu karena Allah Maha tahu siapa batas kemampuan kita. Siapa ada bayi makan berduduk tuh ngalih kah? Gampang ya lah. Nah, ini didikan sebetulnya. Jadi manakib ini kita tahu guru itu mulia, dari halus sidin sudah dikaitui oleh orang-orang terdekat beliau. Dan beliau membaca Al-Quran, didik anak baca Al-Quran. Kalau perlu Inya bisa baca Al-Quran gara-gara kuitan. Kalau perlu kayak itu aturannya. Minimal Fatihah barang. Ini saran, anjuran, nang bujur-bujur direkomendasikan jangan sampai kada Fatihah itu nah. Amun kawa abah mamanya nama jari, jangan sampai guru TK. Jangan sampai guru TK karena itu jariyah tuh. Seharinya sembahyang 5 kali wajib. 17 rakaat paling kada. Bilang hendak bawa apa Fatihah, hendak belajar Fatihah, hendak ini Fatihah, segala-gala Fatihah. Jadi setiapnya baca Fatihah, abah mamanya nang dapat pahala, lain guru TK-nya. Itulah mukawa itu. Pian baca ada kitab Masyra'ur Rawi. Karangan Syekh Abu Bakar Shilli. Di situ disebutkan manakib-manakibnya ulama-ulama yang ada di Tarim. Semuaan di situ. Wa tarabba an abihi wa hafizal Qur'an ala abihi wa qara'a alaihi. Itu rata-rata kayak itu. Kitabnya 2 jilid tambah 2 jari, 3 jari, 2 biji. Manakib isinya manakib orang-orang top, khususnya ulama-ulama Tarim. Situ rata-rata. Wa hafizal Qur'an ala abihi atau wa qara'al Qur'an ala abih.
atau watarabba an abi, dia dididik oleh ayahnya, dia diberi pelajaran Quran oleh ayahnya, dia hafal Al-Quran di bawah bimbingan ayahnya. Ini top-topnya orang situ. Sempat akan waktu malah jadi macam itu kan? Kecuali memang sangat mungkin juga sibuk benar nah. Biasakan tuh, jangan sampai tak orang. Ini guru sakumpul dilajari oleh kalau Kuitan dan nenek beliau Salabiyah. Beliau baca Quran. Dengan demikian guru pertama dalam bidang tauhid dan akhlak adalah ayah, abah guru sakumpul, Guru Kiai Haji Abdul Ghani di Keraton kah? Nah di situ. Lalu dan nenek beliau sendiri yang selalu berada di samping dan memimpinnya. Jadi nenek dan ayah beliaulah tukang didik. Ini pun kita hendak kawah aja sebenarnya, sediakan waktu. Kalau kita mengejar usaha aja kan ada habisnya. Tuh anak perlu perhatian, perhatian ini kan ada jaminan dari Allah. Tapi kalau usaha itu aja masih ada, jangan sampai itu dibengkalayakan. Orang-orang hebat itu pasti kada jauh dari didikan orang-orang terdekatnya. Meskipun kehidupan ekonomi kedua orang tua beliau dalam keadaan sangat lemah, namun mereka selalu memperhatikan untuk membantu dan meringankan beban guru yang mengajar anak mereka membaca Al-Quran. Sehingga setiap malam beliau diberi sangu sebotol kecil air, sebotol kecil yang berisi minyak tanah untuk diberikan kepada guru Muhammad Hasan Pasayangan yang mengajar membaca Al-Quran. Jadi untuk menambah guru ini lebih mahir lagi dalam membaca Quran, dikirimlah kepada guru Tuan Guru Muhammad Hasan di Pasayangan. Setiap malam dibawa ke situ, setiap malam disuruh ke situ, dan setiap malam pula disuruh abah guru membawa minyak sabotol mengganti minyak paguruan modelnya itu. Tapi kan wajib itu sebagai apa tadi? Membantu meringankan beban guru. Jadi itu kewajiban kita sebagai murid, memuliakan guru. Kayak nih keluarga beliau nih, dalam usia lebih kurang 7 tahun beliau sudah mulai belajar di madrasah Kampung Keraton Martapura selama 2 tahun. Ini pendidikan beliau, meneruskan ke madrasah Darussalam Martapura sampai tamat, dan tidak pernah sekolah SD. Sekolah SD. Guru-guru beliau ada ulun bacakan di sini, kebanyakan guru beliau. Banyak guru abah guru sakumpul. Ini menunjukkan ilmu beliau sangat-sangat luas dan banyak, baik dari dalam negeri maupun di luar negeri. Di antaranya Sayyid Syekh Muhammad Amin Qutbi, Syekh Tergadir Al-Bar, Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, Syekh Hasan Masar, itu orang-orang hebat pokoknya. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, terus dan banyak lagi guru-guru beliau. Kada kita baca karena kebanyakan. Dan ini kalau kita ambil patokan orang mulia itu gurunya jangan seikong lah. Ini rencak ulun bahasakan, laisa minna man da'a bil asabiyah, bukan dari golonganku, ujar Nabi, orang yang mengajak orang lain kepada fanatisme, yang bawa orang fanatik. Maksudnya kayak apa? Contoh kayak belajar misalnya, kamu belajar ke situ aja, jangan lawan yang lain, dalam rangka. Atau bila sudah belajar lawan aku, jangan belajar lawan yang lain. Kada boleh. Guru itu perlu banyak. Kalau mau lama dulu ratusan gurunya, ratusan. Namun seikong aja guru, pas gurunya salah, waraam. Jadi kalau guru banyak kan kadang ada jadi bahan perbandingan. Itu alhamdulillah. Tempat ya. Banyak dapat ilmu kita. Apa tadi nangkawa kita tangkap dari yang sudah kita baca tadi? Perhatian kesan anak sangat-sangat perlu. Pembelajaran di usia dini sangat-sangat perlu. Itu perlu diterapkan di kehidupan kita.
sehari-hari. Itulah pesan-pesan Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani. Terus ini pesan atau nasihat beliau, diantaranya jangan bakhil, jangan pamalar, jangan jadi orang yang engken. Jadi hendaklah jadi orang yang pemurah, jangan pamalar. La yadkhulul jannata bakhil, jar Nabi. Kada masuk surga orang nang pamalar. Mudahan nang hadir malam ini kada ada nang pamalarnya. Terbukti. Ya, apa buktinya? Biar pas ini jelas sudah mengorbankan macam-macam. Korban minyak, kesan tulang, korban waktu, apalagi bawa nasi, ya, nang bawa nasi, nang kadang ada bapak juga membawa diri juga. Itu sudah korban, itu sudah usaha dan upaya, itu sudah dianggap kada pemalar. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah berkat Abah Guru kadada nang hadir di antara kita satu pun ada nang punya sifat pemalar ini. Amin ya rabbal alamin. Karena apa ngarannya, balasannya la yadkhulul jannah, kada masuk surga. Nauzubillah. Dan bahkan pemurah itu yahdi ilal bir, mengajak kepada kebaikan. Wal bir yahdi ilal jannah, dan kebaikan membawa seorang kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuting dia. Yang kedua, jangan tertipu dengan karamat. Ini pesan Abah Guru. Jangan tertipu lawan karamat. Ada guru agama nang bisa buka di atas banyu lalu kada mengamalkan syariat, jangan diumpati. Kenapa? Karena kada mengikuti syariat Nabi. Karamat itu bukan yang dicari oleh para wali. Jangan tertipu. Apalagi misal orang kita, naudzubillah, sudah jadi orang yang ahli ibadah lalu mempunyai kelebihan sedikit, lalu dengan itu kita merasa hebat. Jangan sampai. Karena karamat adalah anugerah dan pemberian Allah Ta'ala kepada hambanya, bukan karena suatu kepandaian atau keahlian. Jadi pian kalau bisa sudah berjalan di banyu, jangan merasa itu gara-gara ibadah kita. Ada kan bisa berjalan di banyu? Melihat Pak, kalau ada sembahyang malam full, siang puasa, sedekah lancar, bawa ibadah baik, lalu kau berjalan di banyu, ada tinggalan itu nah. Jangan tertipu oleh itu. Kena merasa harat kena, jangan. Jangan merasa harat. Syekh Ahmad Ar-Rifai, beliau saking kada hendaknya tertipu dengan karamat, apa yang dilakukan? Waktu itu beliau berabah di lawang, berabah di lawang. Jadi siapapun nang lewat ujar sidin jajak pipiko supaya sini kan merasa hebat. Syekh Ahmad Ar-Rifai, beliau ingin ziarah ke Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ini terakhirlah, ini kisah bagus nih. Jadi beliau Syekh Ahmad Ar-Rifai. Jadi kalau ada habaib bangsanya Ar-Rifai, nah ini nih datuknya nih. Syekh Ahmad Ar-Rifai pernah setelah sekian lama hendak ziarah ke Nabi Muhammad ke Madinah, ke Masjid Nabawi. Beliau lawas hendak ziarah, ada kawah, lalu kawah sampailah beliau ziarah ke Madinah kepada Rasulullah dan diikuti oleh murid beliau, ratusan murid beliau ngikut di situ. Ratusan murid, berapa ratus murid, empat, bahkan riwayat ribuan, 64 sidin ziarah itu. Dan dikatakan pula ikut di dalam ziarah tersebut, di rombongan tersebut, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
ikut di dalam rombongan tersebut. Syekh Ahmad Ar-Rifai waktu itu datang menghadap ke makamnya Rasulullah. Apa ujar Syekh Ahmad Ar-Rifai? Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda anni wa hiya naibati fahadhihi daulatul ashbah qad hadarat famdud yaminak kay tahwa biha syafati. Wahai Nabi Muhammad, dulu aku ingin ziarah kepadamu tapi aku kada kawal. Lalu aku cium bumi tanah yang ada di kampungku sebagai bentuk ini penghormatan kepadamu. Semoga Allah sampaikan ke sana, dia beliau. Perwakilan aja aku cium. Tuqabbilul arda, aku cium bumi, aku kecup bumi karena kau sekarang berada di dalam bumi. Wahyana ibadi, itu perwakilanku aja. Wahadhihi daulatul ashbah qad hadarat, sekarang ya Rasulullah diriku sudah ada di depanmu. Famdud yaminak kay tahdha biha syafati, ulurkan tangan kananmu wahai Nabi Muhammad agar mulutku ini mulia karena mengecup tangan kananmu. Fa idzan biyadin kharajat minasyubba, lalu keluarlah tangan Rasulullah dari makam tersebut. Keluar tangan Rasulullah, disaksikan oleh murid beliau yang ribuan tersebut. Di antaranya hadir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa qabbala Ar-Rifai, dan dicium, dikecuplah telapak tangan tangannya Nabi Muhammad oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai, dicium. Mulia bibir beliau karena mengecup tangannya Nabi Muhammad. Ini permintaan Syekh Ahmad Ar-Rifai. Modelnya tuh ibaratnya kayak kita datang ke Madinah, Nabi Muhammad, nah itu kah? Ya Rasulullah, ini ulul umat pian fulan bin fulan, ayo ulurakan tangan pian. Nyaman ulun mencium, ngeong aja kucing lalu sekalinya. Lain tangan Rasulullah keluar. Rasulullah ada patuh, kenapa? Ada suhu berselawat hidup, naudzubillah. Ada tahu. Mudah-mudahan pula dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan yang begitu hebat, Syekh Ahmad Ar-Rifai dapat mencium tangannya Rasulullah. Nah, beliau ini takut merasa hebat, ini kan karamat kan, minta tangan dikeluarkan, keluar tangan Nabi. Nah, lalu beliau takutan karena merasa hebat, lalu beliau letakkan pipinya di pintu masuk situ. Jadi jadi pengumuman barataan keluar lewat pintu ini, dan setiap yang lewat tolong injak pipiku. Saking sedih merendahkan diri, jangan sampai diri ini merasa hebat, dijajak kayak itu, jajak isi pipiku. Dan tentu murid yang beradab kada mau. Masa muka guru dijajak dia, ya apa aja muka guru dijajak, guru nyuruh ya. Ini pulang oonnya manusia ya. Dibijaksanai, ditimbang-timbang perintah guru tuh. Bilanya kita lakukan itu jauh lebih baik, lakukan kayak itu. Bila dilakukan kurang pantas, ya jangan, walaupun kita mesti melanggar perintah beliau. Nah itu imtisalul amr khairun minal adab. Kadang kebalikannya kayak itu, kebijaksanaan yang berlaku di situ lah. Nah dari situ ujar beliau, ujar abah guru, jangan sampai gara-gara karamat kita tertipu. Walaupun mungkin kita sudah beribadah sudah banyak, sudah nampak ada karamat, keistimewaan yang Allah berikan, jangan sampai itu malah kita tertipu. Karena para wali itu mereka beribadah bukan menginginkan karamat, tapi menginginkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir barataan malam hari ini mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan khususnya mendapatkan syafaat daripada abah guru sekumpul. Amin ya rabbal alamin. Karena dikatakan yashfa'u yaumal qiyamah al-anbiya, hari kiamat kaina para nabi memberi syafaat. Tsummal auliya, kemudian para wali. Para wali pun diberi oleh Allah wewenang untuk memberikan syafaat.
Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan syafaat oleh Abah Guru sekumpul. Berkat apa? Berkat kita berkumpul di sini, kita mengingat beliau, kita mengingati pribadi beliau, kita hadiahi beliau doa, kita kirimi beliau bacaan-bacaan. Itu merupakan satu bukti kita cinta lawan beliau. Dan kata Imam Syafi'i, uhibbus shalihin wa lastu minhum. Harapan beliau apa? Aku cinta dengan orang saleh walaupun aku bukan orang yang saleh. Harapanku cuma satu, la'alli an anala bihim syafaat. Mudah-mudahan dengan berkat aku cinta dengan orang saleh, aku mendapatkan syafaat dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita seberataan. Ampun maaf atas kesalahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita bawa malam hari ini di majlis tercinta kita ini. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. على من هو أسلافنا الصالحون وعلى من نوينا في هذه الجلسة وعلى من هو سيدنا ومربي روحنا العارف بالله شيخ محمد زيني بن عبد الغني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي. لا إله إلا الله حي باقي. لا إله إلا الله حي موجود. لا إله إلا الله حي دائم لا يموت. لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. صل على سيدنا محمد. اللهم
صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وعلى الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله وعلى الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله وعلى الله بحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma awsil billah wa taqabbal waj'al thawaba ma qara'na wa kabbarna wa halalna sabbahna wa ma 'amilna fi hadzal makan al-mubarak hadiyatan wasilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimuha wa nuhdiha ila hadrat sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila arwah abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin sallallahu wasallam alaihi wa alihi ajma'in wa ala kulli washabah wal qarabah li Rasulillah ajma'in thumma ila arwah tabi'in wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin thumma ila arwah jami'il awliya wal ulama wash shuhada was salihin ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجبة علينا ثم إلى أرواح جميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لروحي اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم افتح ابواب السماء لروحهم اللهم افتح ابواب السماء لروحهم اللهم افتح ابواب السماء لروحهم ويعيد علينا من بركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلوم نفحاتهم في الدين والدنيا والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم مغفرتك يا ربنا وسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق توبه قبل الموت وشهاده عند الموت وامانا من العذاب ونصيبا من الجنه وارزقنا النظر الى وجهك الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد تقبل الله منكم منا ومنكم. Si Pak mau makan? Iya. Udah bisa? Hari Ahad ya? Tanggal 13. Hari Ahad kan datang ya? Iya. Di Kompleks Darussalihah. Pengumuman gasan seluruh jamaah diundang acara perkawinan, acara bakal kawinan hari Ahad ini